Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Ibu senang sekali ketika mendengar kabar bahwa KBM akan dimulai untuk tatap muka pada hari Senin yang akan datang. Dan itu sangat bahagia sekali, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, karena seakan-akan Ibu sudah punya murid yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar melihat nama-nama absen kalian saja. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas masuk ke dalam bab 2, enzim dan metabolisme sel. Untuk enzim, Ibu anggap selesai, kita masuk langsung ke metabolisme sel, kegiatan metabolisme sel. Dilihat dari peta konsep, untuk metabolisme ini ada dua hal yang harus kita pelajari, katabolisme dan anabolisme. Pengertian secara sederhana sekali, bahwa metabolisme adalah pertukaran zat. Artinya, semua makhluk hidup memerlukan zat tertentu dari lingkungan dan akan mengembalikan zat tertentu pula ke dalam lingkungan. Peristiwanya apa pada kegiatan metabolisme ini? Yang pertama, untuk proses katabolisme yang merupakan reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks atau senyawa organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana atau senyawa anorganik dan akan menghasilkan energi atau reaksi eksergonik. Dan energi ini berupa ATP, adenosine trifosfat, yang akan digunakan oleh semua makhluk hidup untuk semua kegiatan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi untuk katabolisme, peristiwa yang sederhananya adalah peristiwa respirasi. Sedangkan yang kedua, untuk anabolisme, reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana atau reaksi anorganik menjadi senyawa yang lebih kompleks atau senyawa organik, ya, dan akan memerlukan energi. Ini kebalikannya. Dan proses anabolisme atau proses penyusunan ini adalah yang dilakukan oleh semua tumbuhan hijau dalam peristiwa fotosintesis. Berarti kita harus masuk untuk peristiwa katabolisme terlebih dahulu. Ya. Jangan lupa bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam baik respirasi maupun fotosintesis, semuanya itu memerlukan pendukung, ya, sebagai akseptor elektron, karena akan ada peristiwa loncatan-loncatan perubahan kimia dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya yang akan melibatkan enzim. Ibu tidak minta kalian untuk menghafal enzim secara keseluruhan, tapi akan ada penekanan pada bagian-bagian tertentu saja. Ya. Untuk peristiwa katabolisme, kalaupun senyawa-senyawa organik itu ada 3 macam, karbohidrat, protein, dan lemak, tapi yang kita bahas, yang selalu dibahas adalah peristiwa katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ya. Karena tadi sudah disinggung bahwa katabolisme salah satu peristiwanya adalah peristiwa respirasi atau pernafasan, sehingga wajar kalau misalnya reaksi ini memang memerlukan oksigen. Ya. Akan tetapi makhluk hidup itu tidak semuanya makhluk hidup tingkat tinggi. Ada makhluk hidup tingkat rendah atau kelompok mikroorganisme yang peristiwa respirasinya tidak memerlukan oksigen. Ya. Untuk yang pertama, karena memerlukan oksigen, kita sebut dengan reaksi aerob, respirasi aerob, dan yang kedua tentu saja respirasi anaerob. Perbandingan energi antara respirasi aerob dan anaerob ini sangat jauh sekali. Respirasi aerob itu
menghasilkan jumlah ATP yang cukup besar yang akan dapat digunakan untuk semua aktivitas, baik pertumbuhan, perkembangan, kemudian juga peristiwa reproduksi, pembelahan sel yang ada di dalam tubuh kita, ya, yang energinya nanti akan digunakan untuk semua aktivitas tadi. Dan peristiwa sederhananya mungkin bisa kita tuliskan bahwa reaksi terjadi dari pemecahan karbohidrat C6H12O6 plus 6 molekul oksigen yang akan berubah menjadi 6 molekul H2O ditambah dengan 6 molekul karbon dioksida ditambah dengan energi berupa ATP atau panas. Tahap yang terjadi, kalaupun penulisannya sederhana, akan tetapi hal ini melalui peristiwa yang sangat panjang. Ya. Ada 4 tahap yang harus dilewati oleh karbohidrat tadi. Ya. Yang pertama adalah peristiwa glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron atau hidrogen. Ya. Ketika hasil akhirnya adalah hidrogen dari tahap yang ketiga ini akan terjadi loncatan-loncatan yang khas sekali yang akan ditangkap oleh akseptor elektron. Kita lihat di sini perbandingan antara 4 tahap tadi dengan tempat terjadinya dan hasil akhir. Di kelas 11, kalian tahu bahwa peristiwa respirasi terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang terdiri dari 2 membran, membran luar dan membran dalam. Membran dalamnya ini membentuk lekukan-lekukan yang khas sekali, dan lekukan ini kalau kita tarik, kita panjangkan, ini akan memperluas permukaan dari bagian dalam tersebut yang kita sebut dengan krista. Ya. Glikolisis yang terjadi di dalam sitosol, ada perubahan yang khas ketika C6H12O6 ini mulai masuk, terjadi perubahan, kemudian hasil akhir dari glikolisis, enaknya ini pertemuan tatap muka ya, hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O, ya, 2 molekul air. Kemudian yang kedua, dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di dalam mitokondria, hasil akhirnya adalah 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. NAD ini merupakan akseptor elektron karena mengikat ion H, maka disebut dengan NADH. NAD kepanjangan dari nikotinamid adenin dinukleotida. Ya. Sudah, singkatannya saja. Ya. Yang ketiga, tahap yang ketiga adalah siklus Krebs yang terjadi masih di dalam mitokondria, di dalam matriksnya. Ya. Hasil akhirnya adalah 6 NADH, kemudian 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Yang terakhir, transfer elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria atau bagian kristanya. Ini adalah peristiwanya adalah pembebasan energi berupa oksigen. Ya. Jadi ketika sudah melampaui tahap pemecahan karbohidrat, ya, peristiwa pecahnya glukosa atau glikolisis, sampai akhir nanti ini akan dihasilkan pembebasan energi berupa ATP, ini akan sangat lama sekali. Tapi kalaupun 4 tahap ini yang terjadi, tentu saja harus kalian pahami dengan baik. Glikolisis pada dasarnya terjadi dari dalam 10 tahapan yang khas sekali. Energi yang dihasilkan, ya, hasil akhir yang dihasilkan berupa tadi, ya, asam piruvat. Ke-10 langkah ini tidak Ibu minta untuk kalian hafalkan, cukup dikenali saja dan Ibu bicarakan sedikit, ya.
Enzim yang terlibat di dalamnya itu sangat banyak sekali. Karena 10 tahapan berarti ada kurang lebih 10 enzim yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara. Ini terjadi hanya sebentar saja. Hasil akhirnya adalah asetil koenzim A. Dan yang ketiga, respirasi aerob yang melibatkan siklus Krebs. Ada karena ini merupakan siklus, ini rantaian yang tidak pernah putus ya. Asetil koenzim A nanti ditangkap oleh asam-asam tertentu ya, sehingga ini Kang Krebs ini yang menemukan ya lingkaran yang khas ini. Kalaupun tahapannya itu panjang, melibatkan sekian, ada kurang lebih 10 ya untuk beberapa asam yang ada di dalamnya, tapi energi yang dihasilkan ternyata hanya 2 ATP. Sebentar, energinya nanti kita singgung di bagian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap yang keempat, rantai transport elektron ya, yang terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Loncatan-loncatan yang terjadinya ini sangat khas sekali ketika ion H ditangkap oleh akseptor yang pertama, yaitu NAD, nikotinamid adenin dinukleotida, kemudian nanti hanya akan berputar lagi, ditangkap kembali oleh akseptor yang kedua, yaitu FAD, ya, flavin adenin dinukleotida. Kemudian yang ketiga, akseptor yang ketiga adalah sitokrom, dan yang terakhir, akseptor yang terakhir adalah oksigen. Jadi nanti hasil akhir pada peristiwa respirasi tadi, C6H12O6 ditambah dengan 6 molekul O2 akan dihasilkan 6CO2 plus 6H2O. Nah, H2O-nya inilah ya, ketika hanya dilepas, akseptor yang terakhir adalah berupa oksigen. Jadi ada 4 akseptor ya, NAD, FAD, sitokrom, dan oksigen. Untuk respirasi aerob, kita ulang kembali. Nah, ATP yang dihasilkan, glikolisis yang memiliki 10 tahapan tadi, ya, ini energi yang dihasilkan hanya 2 ATP. Kemudian berikutnya, dekarboksilasi oksidatif, karena reaksinya hanya sebentar, ya, disebut dengan reaksi antara, tidak ada energi yang dihasilkan, atau 0 ATP. Yang ketiga, siklus Krebs yang tadi melewati beberapa bagian, hanya dihasilkan 2 ATP saja. Kemudian yang terakhir ya, akan dihasilkan kalau secara langsungnya ini 4 ATP, sedangkan secara tidak langsung energi yang dihasilkan dari peristiwa yang keempat ini ya, bukan jumlah, ya, adalah 34 ATP, maka keseluruhan energi yang dihasilkan sebanyak 38 ATP. Ya. Akan tetapi ketika peristiwa itu masuk ke dalam mitokondria, ada energi yang dibutuhkan oleh mitokondria sebesar 2 ATP. Sehingga hasil bersih dari satu kali peristiwa respirasi sebanyak 36 ATP. Respirasi anaerob yang kita kenal tidak melibatkan oksigen di dalamnya, terjadi di dalam mikroorganisme, ya. Yang terkenalnya adalah peristiwa fermentasi. Ya. Fermentasi ini karena yang terlibat langsung di dalam kehidupan, ya, kalaupun ada banyak, ya, hanya 2 yang akan dibahas di sini, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol, di sini ada perbandingan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat, ya, di mana terjadinya, kemudian akseptor elektron yang terlibat, dan hasil akhirnya
Kita lihat di sini ya, fermentasi alkohol. Akseptor elektronnya adalah asetaldehid ya. Sedangkan pada fermentasi asam laktat ikut lagi nih asam birupat ya. Fermentasi alkohol hasil akhirnya berupa etanol dan fermentasi asam laktat adalah tentu asam laktat. Asam laktat ini kita kenal dengan zat pelelah ya yang ada di dalam tubuh. Kalau misalnya kalian baru selesai lari atau jarang olahraga, kemudian olahraga, ini akan menyebabkan kelelahan pada bagian tubuh. Nah, di situ berkumpul asam laktat yang ada di dalam otot kita. Ini yang tidak begitu disukai oleh beberapa siswa, ya, beberapa reaksi kimia. Oleh karena itu, kalian paham kenapa Ibu menurunkan KD yang kedua ini dengan ketuntasan minimal yang diharapkan hanya sebesar 76, duanya ini dipindahkan pada bagian peristiwa pertumbuhan dan perkembangan, ya. Karena memang ini ada beberapa bagian yang loncatan-loncatan peristiwanya tidak begitu disukai oleh beberapa siswa. Ya. Harus butuh pemahaman yang agak dalam, dibaca pelan-pelan, ya. Kemudian mohon dua bagan ini, ya, kalaupun ada banyak peristiwa fermentasi, tapi yang terkenal yang tadi sudah Ibu sebutkan, tolong dipahami oleh kalian, ya, untuk beberapa tahapan yang terjadi, baik yang ada di fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat. Ya. Jadi ini glukosa, kemudian melalui beberapa peristiwa diubah menjadi piruvat, kemudian ya piruvat nanti akan diubah menjadi asetaldehid dan yang terakhir berupa etanol. Asam laktatnya demikian juga ya, sama ya. Glukosa kemudian dipecah terlebih dahulu menjadi dua asam piruvat melalui peristiwa fermentasi, ini nanti akan dihasilkan dua asam laktat. Tapi tahapannya tidak terlalu panjang seperti peristiwa untuk bahan organik yang utama ya. Kalau demikian berarti ada perbedaan yang khas sekali antara peristiwa respirasi aerob dan respirasi anaerob. Ibu ingin kalian memahami bagian yang terakhir ini ya, baik dalam hal keadaannya, kemudian juga sel yang melakukan, jumlah energi yang dihasilkan, lihat perbandingannya ya. Energi yang dihasilkan 38, sedangkan pada respirasi aerob hanya 2 molekul ATP saja. Kemudian produknya, ya. Kemudian produk ini lihat oleh kalian, ini hasil akhir yang biasa kita tuliskan ya pada peristiwa respirasi. Kemudian tempat reaksi, ini ada 2 di bagian respirasi aerob, baik di sitoplasma atau cairan selnya yang kita sebut dengan sitosol, kemudian di dalam mitokondria. Tapi untuk respirasi anaerob hanya ada di sitoplasma saja. Pada dasarnya dalam tubuh manusia juga untuk fermentasi yang anaerob yang dilakukan oleh sel-sel itu membantu tubuh kita untuk menghasilkan energi sementara. Energi yang dihasilkan dalam waktu yang sangat cepat sekali. Pada saat kapan pemecahan asam laktat yang terjadi di dalam tubuh ketika harus terurai kembali, ini mungkin akan seakan-akan tidak terasa ya bahwa sel-sel kita juga melakukan peristiwa-peristiwa respirasi anaerob. Tahapan reaksi ini ada, kalian perhatikan kalau ini ada 4 ya, kemudian ini hanya 2 saja. Akseptor elektronnya yang terakhir adalah oksigen. Kemudian untuk respirasi anaerob ya, ini ada fermentasi asam laktat, hasil akseptornya adalah asam birupat, dan yang kedua adalah asetaldehid.
katabolisme lemak dan proteinnya tidak diminta dalam rencana pembelajaran Ibu untuk tujuannya, ya. Tapi harus kalian ketahui bahwa pemecahan lemak dengan protein langkahnya juga sama, tidak terlalu tidak terlalu singkat, ya. Tapi ada hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa zat yang sama yang akan dihasilkan pada peristiwa katabolisme lemak dan protein adalah ketemunya nanti di bagian katabolisme karbo, katabolisme lemak dan protein adalah pada bagian asetil koenzim. Ya. Jangan lupa ini tidak dimasukkan ke dalam indikator, ke dalam penilaian nantinya. Nah, kita masuk nanti ke bagian anabolisme. Mudah-mudahan di bagian fotosintesis, kebalikan dari peristiwa respirasi, yaitu peristiwa protein. Jadi kalau penulisannya ini hanya perubahan kebalikannya saja. Ini nanti ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah hasil akhirnya nanti ternyata akan dibuktikan oleh beberapa ilmuwan, dan nanti akan kita coba beberapa peristiwanya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Kalaupun tidak, ini akan ada apa istilahnya, secara virtual, nanti kalian bisa melakukan sendiri, ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, ya. Jadi untuk peristiwa anabolisme kita ketemu di pertemuan berikutnya, ya. Untuk absen dan seterusnya, lihat masuk nanti ke dalam WA group. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.